Karena nikah itu sebuah ibadah, maka kelanjutan dari nikah itu ibadah bukan? Ibadah. Tapi kalau pre-weddingnya itu sudah buka-bukaan, kira-kira dapat apa itu kira-kira nanti? Pre-weddingnya itu sekarang kan udah buka-bukaan itu di media sosial, di mana-mana, Masya Allah. Ini yang salah medianya apa orangnya sih sebenarnya? Kan gitu ya? Oke. Nah, kalau begitu yang mengingatkan itu kira-kira siapa? Tetap orang tua. Jadi satu tadi iman, dua Islam. Bersyariah harus benar. Contoh bersyariah harus benar itu misalnya kita ini kerja punya gaji. Kalau lebih itu harus dipertanyakan dari mana. Kan banyak sekarang ini yang siluman ya. Suatu saat saya itu punya rekening bank, isinya itu miliaran, padahal saya nggak pernah punya duit begitu. Tapi hanya dalam tempo seberapa jam, saya lihat lagi miliarannya udah hilang itu. Ini namanya uang apa itu ya? Black money itu. Itulah cara-cara pejabat kita mencuri itu loh, kayak gitu itu. Makanya kita lihat jarang sekali anak pejabat yang pendidikan anaknya sukses karena banyak barang-barang siluman begitu dibawa pulang gitu. Tapi saya tidak menuduh kita semua. Kita tidak menuduh kita karena kita selalu berusaha yang terbaik ya. Kita berusaha yang terbaik untuk kita semua. Oke. Nomor 3 ihsan. Jadi kalau iman itu hatinya benar, otaknya jadi benar, pikirannya jadi benar. Kalau syariahnya itu karena berpikirnya benar, maka perilakunya benar, begitu kira-kira. Kalau ihsan itu apa? We go to best. We get to best. Jadi kita harus selalu memilih yang terbaik. Meskipun kadang-kadang yang terbaik di antara yang jelek-jelek gitu loh. Jadi ihsan itu di situ memilih yang terbaik dalam menghormati orang lain, dalam menjamu orang lain, dalam berbuat untuk orang lain dan lain-lain. Ini. Tetapi bangsa Indonesia itu sering yang terjadi terbalik-balik ya. Terbalik-balik. Al-Quran menyuruh kita zakat, tapi yang banyak yayasannya mencari orang lain berzakat. Aneh enggak kira-kira? Ya, terbalik ya, terbalik. Itu otaknya yang terbalik atau pusernya yang terbalik itu kira-kira. Iya. Jadi mestinya kita yang memberi itu bukan kita meminta gitu loh. Itu misalnya ini banyak ini. Di mana-mana itu. Misalnya masjid ini saya akan bangga kalau ada tulisannya nanti ya, insyaallah. Ketika Ramadan tiba itu, alhamdulillah masjid ini sudah dizakati gitu. Jangan kami siap menerima zakat gitu loh. Nggak ada ajarannya minta itu, nggak ada. Yang ada ajaran memberi gitu loh. Jangan marah ya yang kena kritik ya. Kita lagi belajar gitu aja. Ya Pak ya. Kita lagi belajar. Jadi nanti suatu ketika saya khutbah di sini, ini di depan sana ada spanduk pas mau Ramadan itu. Alhamdulillah tahun ini masjid ini sudah dizakati. Gitu. Kira-kira masyarakat yang datang, yang masuk masjid berzakat enggak kira-kira? Ini kan mendidik sosial ini kan. Oke. Bisa seperti itu karena pendidikan
Keluarga tadi. Yang ketika anak kecil untuk Jumatan, untuk lain-lain memasukkan kotak amal ke kotak amal itu. Ya, anak kita yang dikasih. Itu contoh saja. Maka pendidikan keluarga itu isinya apa saja sih gitu ya? Nomor 1 adalah budi pekerti. Budi pekerti itu bahasa Indonesia atau kita sebut dengan akhlak. Itu nomor 1 pendidikannya, pendidikan akhlak. Nomor 2, pendidikan keluarga itu adalah pendidikan sosial, terutama untuk pembagian tugas. Supaya tahu peran masing-masing dalam keluarga itu. Ayah sebagai leader, tugasnya apa di rumah? Ibu sebagai manajer atau direktur, tugasnya apa di rumah? Anak yang paling tua, tugasnya apa di rumah? Anak yang kedua, tugasnya apa di rumah? Anak yang ketiga, tugasnya apa di rumah? Jangan semuanya yang nyuci ibunya, ngawur ya? Ya enggak? Semuanya yang nyuci ibunya, yang nyetrika ibunya. Ini artinya tidak sukses dalam mendidik pembagian status dan peran, karena manusia itu selalu ada di situ. Inilah kekacauan kita. Semakin ke kota bukan semakin bagus kan gitu toh. Tapi pembagian kerjanya semakin bermasalah. Oke. Jadi pendidikan sosial itu dimulai dari situ, kemudian nanti baru ada penghargaan kepada orang lain dan seterusnya di dalam luar dari keluarga kita, tetanggaan dan lain-lain. Itu insya Allah akan bagus. Tapi kalau keluarganya itu pendidikannya tidak benar, nanti di keluarga lain juga bermasalah dan lain-lain. Nomor 3, pendidikan intelektual atau kecerdasan. Jadi kecerdasan itu nomor 3 loh Pak. Nomor 1 apa tadi? Nomor 1 akhlak. Nomor 2, memperkenalkan status dan fungsi dalam keluarga dengan pembagian yang jelas dan tanggung jawab yang jelas secara manajerial. Nomor 4, ini baru pendidikan kewarganegaraan. Kesatuan dan persatuan, itu nomor 4. Tapi jangan mengajarkan kebinekaan. Kalau mengajarkan kebinekaan kan jadi kacau ya. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kebinekaan. Aku beda dengan kau beda dengan B, seterusnya dan seterusnya. Bagaimana mau bersatu kalau begitu ceritanya, ya enggak? Oke, jadi barangkali banyak hal. Biasanya sampai jam berapa biasanya? Ya? Kalau sampai jam 6 ini tahan apa enggak sih bapak-bapak ibu-ibu ini? Iya, tahan enggak ini kira-kira? Oke. Dalam surat Luqman berikutnya ini, misalnya di dalam ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ma asabak inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Nomor 2 ini ya bunayya, ini orang tua mendidik kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah. Itu nomor 1. Ingat, nomor 1 pendidikannya adalah aqimis shalah. Wa'mur bil ma'ruf. Perintahkan untuk yang baik-baik dia kerja itu.
untuk yang baik-baik. Wa'mur bil ma'ruf. Jadi amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu apa sih? Dan seterusnya silahkan nanti kita bisa tanya jawab insyaallah. Wanhanil mungkar. Hindari jauh-jauh perbuatan yang mungkar. Mungkar itu apa sih? Kata mungkar itu kata angkaro. Angkaro itu maknanya mengingkari kebenaran. Kalau mukuli orang dikatakan benar kan salah walaupun benar. Ya kan begitu misalnya. Jadi wanha anil mungkar. Wasbir ala ma asabak. Himbolah anak-anak kita ini supaya dia sabar menghadapi musibah itu. Dapat musibah apa, mudah-mudahan musibahnya sesuai dengan kekuatan kita. Ajarkan kesabaran kepada anak-anak kita. Wasbir ma asabah. Inna dzalika min azmil umur. Yang begitu itu menjadi bagian dari kehidupan kita, min azmil umur. Jadi itu adalah realitas hidup yang harus kita bangun dalam kehidupan sebagai siklus mulai dari jam 0 sampai 0 lagi gitu loh kira-kira. Mulai dari jam 0 sampai 0 lagi dalam keluarga. Nomor 2, nomor 1 tadi sholat, nomor 2 qiraatul Quran. Sebaiknya di rumah itu suaranya suara Quran, jangan dangdut melulu isinya. Ya enggak? Iya. Kalau orang Cinere bukan dangdut tapi apa kira-kira? Pantura ya? Iya, pantura. Iya. Kalau orang Jawa sekarang lagi model apa itu? Campur sari dan lain-lain. Tapi jarang yang nyanyinya itu Bismillahirrahmanirrahim, itu jarang kadang-kadang. Di rumah kita itu isinya macam-macam. Ada Jackie Chan, ada segala macam, tapi yang bismillah tadi jarang. Lah, ini jadi nomor 2 itu adalah mengajarkan membaca Al-Qur'an. Qiraatul Qur'an wa 'allamah. Zainul bait bi qiraatil Qur'an wa 'allamahu. Hiasi rumahmu itu dengan membaca Quran dan mengajarkan Al-Qur'an. Kalau rumah berarti kepada anak-anak kita. Kalau seandainya anak-anak kita yang lebih bagus baca Qur'annya, ajari ayahnya dan ajari ibunya. Enggak usah malu-malu, wong saya aja sering belajar sama anak saya kok. Enggak usah malu-malu belajar sama anak itu. Kalau belajar yang benar itu kepada siapa saja. Jadi ajari isi rumah itu dengan membaca Quran atau mengajarkan Al-Quran. Mulai dari baca, kemudian menulis Al-Quran, kemudian memahami apa dan seterusnya begitu ya kira-kira. Oke. Nomor berikutnya di dalam surat Luqman, Bapak Ibu-ibu bisa menyimak ya. Luqman 16 ya, Luqman 16. Ada yang ingat enggak? Luqman 16. Ya bunayya, intaku mithqala habbah min khardalin fi sahratin aw fis samawat aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latiful khabir. Sadaqallahul azim. Surat Luqman nomor ayat 17.
Ya bunayya, wahai anakku, in taku mithqala habbah, jika engkau itu menanam benih. Ingat, benih itu benih kebajikan ya, benih kebenaran dan lain-lain. Jika engkau menanam benih, dan benih itu kita dapatkan dari ufuk langit, dari pojok bumi dan lain-lain, semuanya itu merupakan realitas yang berasal dari Allah. Gitu. Semuanya itu diajarkan oleh Allah, yang baik, yang benar itu dari Allah. Baik adanya di mana? Fis samawat. Di samawat. Di langit. Wal ard, di bumi. Ya'ti bihallah, ya, ya'ti bihallah. Sesungguhnya tadi itu semua yang kita dapatkan dari benih-benih yang baik tadi berasal dari Allah. Kalau begitu yang jelek berasal dari mana? Ya enggak? Yang jelek berasal dari mana? Dari Allah juga, cuman kita kadang-kadang milih yang jelek gitu loh. Jadi Allah itu menciptakan kebaikan sekaligus menciptakan keburukan. Supaya apa? Supaya kita tahu yang baik. Tapi kalau baik semua, tahu nggak yang baik kita? Tidak. Allah menciptakan yang benar dan menciptakan yang salah, supaya kita tahu mana yang salah dan mana yang benar gitu loh. Jadi benih itu, habbah itu benih itu semuanya berasal dari Allah, baik benih yang bagus maupun benih yang tidak bagus. Maksudnya apa? Ini yang saya sebut dengan mulai dari pri apa? Sebelum pernikahan itu. Jadi kembali lagi ke situ. Ya, oke. Mudah-mudahan ya, apa yang kita berikan ini sedikit saja mengingatkan kepada kita agar kita nanti kalau pandeminya sudah selesai tetap ingat bahwa pendidikan keluarga itu number one. Mencari nafkah itu berikutnya, begitu loh. Kalau mencari nafkah didahulukan, mendidik anak di nomor 2 kan, insya Allah jadinya doyan harta tok, tapi tidak doyan kebenaran, begitu kira-kira. Iya, oke. Nah, ini mudah-mudahan mengingatkan kepada kita semua. Karena katanya beberapa saat lagi atau beberapa bulan itu pandemi mau meninggalkan kita, katanya begitu menurut para ahli, tapi ya. Tapi kita tetap mengingatkan ini ya, tetap mengingatkan bahwa pendidikan keluarga nomor 1 ya Pak ya. Ibu-ibu, pendidikan keluarga nomor 1. Ya, ini mudah-mudahan anak-anak kita dengan pandemi ini kualitasnya jadi sangat baik gitu ya, mudah-mudahan. Kalau benar begitu berarti sesuai dengan himbauan pandemi itu sendiri, bahwa mari didik di dalam keluarga, jangan hanya titip di sekolah gitu loh. Ya enggak? Nah ini. Itu saja dari saya. Sementara nanti kalau ada yang mau bertanya dan lain-lain, monggo. Iya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang saya hormati, sebetulnya dari pembentukan keluarga itu faktor yang dominan itu sebetulnya apa gitu. Seperti istrinya Nabi Lot, istrinya Nabi Nuh itu juga kok tidak bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh gitu, sehingga anak-anaknya Nabi Nuh pun juga nggak mau diajak untuk diselamatkan oleh Nabi Nuh gitu. Bahkan kalau Nabi Nuh sedikit agak menagih janji kepada Allah
untuk perlindungan beliau dan keluarganya. Tapi juga dijawab sama Allah bahwa keluargamu, anak istrimu yang tidak mengikuti ajaranmu, yaitu bukan keluargamu gitu. Nah sebetulnya sampai di mana itu keluarga yang dimaksud itu? Kemudian sampai faktor yang dominan, sebetulnya bisa sampai istri Nabi pun tidak bisa menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi gitu. Bahkan kalau istrinya Fir'aun pun malah menjadi orang yang baik gitu. Nah sebetulnya faktor yang dominan itu apa gitu. Kemudian yang kedua pertanyaannya, di dalam perencanaan keluarga itu kalau dulu di Indonesia kan terkenal dengan keluarga berencana gitu. Nah apakah di dalam Islam juga ada pembatasan-pembatasan untuk keluarga itu dibatasi atau sebaiknya dilepas saja atau seperti apa pembatasan dalam keluarga berencana itu versi Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami jawab langsung ya, supaya ingat ya. Iya. Tadi cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kebetulan istrinya 3. Yang selama ini kan kita ingat hanya 2 ya, hanya 1 ya. Hanya yang melahirkan Kan'an saja kan? Iya. Istrinya 3, yang 2 itu taat, yang 1 yang tidak taat. Tapi Allah di situ Allah memberikan cara pikir kepada kita ini. Yang diceritakan lebih panjang lebar justru yang melahirkan anak jelek tadi gitu loh. Yang anak bagus gak diceritakan. Kan kayak kita ini. Kita ini kalau bagus-bagus kan diam-diam aja kan? Ya enggak? Gitu? Coba kalau jelek, gak ngomong juga udah terkenal itu. Ya kan? Kalau jelek itu gak ngomong udah terkenal kemana-mana itu. Nah cerita Nabi Nuh itu begitu saya kira. Cerita rakyatnya itu cerita yang jelek-jelek, yang baiknya tidak gitu loh. Nah dengan melihat 2 istrinya Nabi Nuh yang taat, kemudian istrinya yang 1 lagi yang melahirkan An itu yang tidak taat, itu kembali kepada ayat tadi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Oke. Kalau begitu urusannya urusan bibit ya. Urusan bibit. Tahu bibit ya tadi ya? Iya. Bibit nih. Makanya saya tadi bilang bibit yang paling penting itu adalah bibit. Bibit apa tadi? Bibit agama. Jangan pilih yang lain. Meskipun Imam Syafi'i menempatkan agama itu di nomor 4, tapi nomor 4 itu menjadi yang utama, baru hitung berikutnya. Agamanya bagus, keturunannya insya Allah bagus, kan gitu. Ekonominya bagus, kualitasnya bagus itu. Jadi totalnya itu karakter sebenarnya namanya kan bahasa sekarang. Karakter itu yang kita sebut dengan bobot tadi, kualitas dari hasil pendidikan keluarga, pendidikan sosial dan pendidikan sekolah itu. Saya kira itu Pak ya. Jadi yang dominan faktornya itu adalah apa tadi? Bibit yang dididik dengan benar. Bibit itu dalam bahasa sekolah namanya apa ya sekarang ya Pak? Dalam bahasa sekolah apa namanya? Bakat. Bakat. Tugas pendidikan itu kalau bakatnya jelek, antar dia harus sampai baik gitu loh. Ini tugas pendidikan itu begitu. Kalau anak kita punya bakat jelek, antar jelek itu menjadi baik. Contohnya, anak nakal kan jelek itu bakatnya. Antarkan supaya nakal itu bisa masuk surga, gimana caranya? Disuruh menjaga supaya dengan menjaga disiplin, itu yang baik-baik dijaga ya, jangan sampai melakukan kesalahan dan lain-lain. Itu kan salah satu alat ya, alat untuk mendidik anak kita itu. Jadi salah satu cara itu seperti itu misalnya. Oke.
Itu pertanyaan yang pertama ya Pak ya, mudah-mudahan terjawab. Jadi bakat saja atau keturunan saja itu enggak selesai, harus dengan pendidikan yang baik. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Orang tualah yang membawa anak-anak kita ini jadi Islam, jadi Nasrani, jadi Majusi, jadi apa saja. Seandainya kita ini dulu lahir di lingkungan orang-orang non-muslim, tetangganya juga non-muslim, ayah dan ibunya juga non-muslim, kira-kira kita jadi apa agamanya? Ya jadi non-muslim, nggak mungkin jadi muslim gitu loh. Inilah pentingnya pendidikan keluarga itu. Tapi karena kita lahir di mayoritas muslim, orang tua kita juga muslim dari lahir, maka kita ini sejak lahir muslim. Makanya rata-rata kita itu nggak punya sertifikat muslim itu loh. Punya sertifikat muslim nggak Anda? Nggak punya. Kenapa nggak punya? Karena nggak pernah disahadah di masjid kan gitu tuh. Nah, ini bedanya dengan mu'alaf. Kalau mu'alaf malah lulus itu. Ya enggak? Malah lulus dapat ijazah, dapat syahadah itu. Itu bedanya. Ya. Tapi kadang-kadang memang yang muslim sejak lahir tadi kurang bagus, yang lebih bagus yang baru tadi. Karena apa? Orang masuk Islam itu sudah dengan kecerdasan, sudah dengan pilihan yang terbaik. Tapi kalau kayak kita tidak pernah milih, tahu-tahu jadi aja orang Islam, ya enggak? Itu termasuk saya itu. Tahu-tahu jadi aja orang Islam. Makanya enggak pernah disahadat kita, enggak? Pas disahadat ketika mau khitan, yang kedua mau nikah kan gitu tak? Tapi ijazahnya ijazah nikah, bukan ijazah syahadat gitu loh. Oke. Nah ini jadi seperti itu ya. Jadi kalau keluarga itu Islamnya bagus, insya Allah mendidik anak-anak kita juga jadi bagus dan seterusnya. Oke. Kita nggak usah bicara toleran dan intoleran, itu politik, itu jangan bicara itu politik. Politik itu pol-polnya itak-itik jadi nggak jelas. Jadi politik itu pol-polnya itak-itik gitu, bahasa Jawanya itu nggak jelas, landasan pikirnya nggak jelas. Kita nggak usah bicara itu, nggak usah. Kita bicara pendidikan untuk anak-anak kita aja ya. Supaya masa depan anak-anak kita menjadi the best of the best, gitu ya. The best of the best. Jangan the best of the worst. Masih mending anakku itu kan the best of the worst itu. Ya oke. Nomor 2 pertanyaannya, kok saya lupa Pak tadi apa? KB, keluarga berencana. Oh iya. KB itu dalam Islam itu seperti apa baik? KB di dalam Islam itu bukan hifdzun nasl istilahnya, bukan membatasi kelahiran. Soalnya kalau membatasi kelahiran itu anak yang ada di dalam perut jadi digugurkan kan begitu. Salah satunya itu namanya hifdzun nasl. Jadi membatasi kelahiran bukan, tetapi merencanakan. Yang boleh itu merencanakan. Jadi sebelum jadi kita sudah merencanakan itu yang di dalam Islam dari para ulama seperti itu. Jadi yang dibolehkan itu adalah yang merencanakan kelahiran, bukan yang membatasi kelahiran. Saya merencanakan insya Allah anakku 2 saja dalam keluarga, maka dimulai dari nikahku di usia 35 begitu. Tapi kalau di usia 15 tahun
Mau KB bahaya itu, pasti anaknya banyak banget itu. Ya, maka akan otomatis ketika pendidikan manusia itu semakin baik, ya, perencanaan keluarga akan menjadi semakin baik. Di situ hebatnya. Akan otomatis, ya, akan otomatis. Karena apa? Karena jalan pikirnya itu sudah teratur gitu, kira-kira cara itu. Ya, saya kira itu Pak, ya. Jadi di dalam urusan KB itu kita tidak boleh membatasi, tetapi yang boleh adalah merencanakan. Seperti tadi saya contohkan, merencanakan kelahiran anakku nanti, insya Allah setelah saya nikah anakku 1 saja, 2 saja, atau malah 15 boleh juga. Yang penting kita rencanakan. Jangan los-losan. Kalau los-losan nanti kayak ibuku itu punya anak 21. Itu karena los, namanya KB keluarga besar itu. Iya, saya nomor 4 jadi makanya nggak pernah gede, saya kecil aja. Karena selalu kepencet oleh adik-adik dan seterusnya. Iya, oke. Tapi itu kan zaman dulu ya, zaman dulu yang anak saya keluarga saya 21 tadi. Untuk sekarang kalau anaknya 21 jadi pegawai negeri, kira-kira mau dikasih makan apa ya? Gampang, orang Indonesia itu tetap dikasih makan nasi gitu loh. Ya toh? Dari mana? Min haitsu la yahtasib. Dari mana aja nyolong jadi apa-apa jadi gitu loh. Itu yang tidak boleh ya, yang belakangan tadi tidak boleh. Karena apa? Karena memang biaya pendidikan itu sangat mahal sekarang. Dalam proyek UKT ini, istilah apa ini UKT? UKT apa? SPP dulu itu, sekarang kan istilah UKT ya. Ya, UKT itu rata-rata dihitung SPP kita ini dalam 1 semester menghabiskan gaji keluarga 2 bulan. Jadi kalau gaji kita 4 juta, pasti UKT-nya 8 juta, begitu. Berarti dalam 1 tahun keluarga kehilangan 4 bulan hanya untuk anak kita. Itu kalau anak 1, kalau anak 2 berarti kehilangan 8 bulan, kan gitu. Sisanya masih 4 bulan. Kalau anaknya 3, insya Allah gajinya labas gitu. Itu ukuran UKT itu begitu Pak. Makanya sering tawar-menawar, otot-ototan supaya tidak jadi 2 bulan tadi, ya enggak? Dan lain-lain. Saya kira ini. Jadi disitulah sebenarnya merencanakan kelahiran itu berkaitan dengan persoalan-persoalan yang lain. Ingat, tetapi kalau membatasi kelahiran haram hukumnya ya, haram hukumnya, enggak boleh. Tapi merencanakan boleh. Merencanakan dengan cara yang benar dan lain-lain. Karena cara KB kan banyak ya Pak ya, banyak tawaran cara KB kan. Ya, banyak tawaran cara KB. Ada cara yang alami, selalu menghitung tanggal. Tapi kan mana tahan itu dengan tanggal itu ya enggak? Kadang-kadang lupa itu. Lupa tanggalnya, tahu-tahu jadi. Yang lain pakai kondom. Lupa kondomnya, tahu jadi juga. Yang lain lagi pakai pil, seperti juga alasannya pusing, jadi sering tidak makan pil, jadi juga. Iya. Tapi yang heran itu ya, yang tidak diharapkan itu malah suka muncul melulu ya, ya enggak? Yang tidak diharapkan, anak-anak yang tidak diharapkan itu muncul terus. Oke. Mari kita selalu berusaha ya untuk menciptakan keluarga yang baik. Diingatkan oleh Allah, mulailah dari sebelum anak di perut ibunya. Jadi sebelum nikah ya, dimulai dari nikah mencarinya ya.
Insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu nanti kalau mencarikan jodoh untuk anak-anak kita ini mulai hari ini sudah bisa melihat secara objektif. Kan gitu kan? Tapi kalau anak kita kan nanti jawabannya, "Oh, aku yang cinta kok, aku yang kawin kok." Itu terjadi karena apa kira-kira? Ya salah didik. Itu kira-kira. "Oh, aku yang cinta kok." Jadi nafsunya tinggi tapi otaknya enggak dipakai. Artinya objektivitasnya sering kalap gara-gara cintrong gitu ya, gara-gara cintrong. Oke, saya kira itu ya untuk Bapak. Sedikit tambahan Pak mengenai yang kalau yang ayat tadi kan ada yang ku anfusakum walikum naroh itu. Jadi malah di situ ditekankan jagalah kamu dan keluargamu dari api neraka gitu. Tapi Allah tidak mengeluarkan ayat yang raihlah surga gitu. Apakah di sini memang betapa sulitnya untuk masuk ke surga, jadi standar minimal aja lah, hindarkanlah dari neraka itu, atau seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di ayat lain ada, di ayat lain. Doa kita kan doa sapu jagat tiap saat ya. Doa sapu jagat kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa sapu jagat, doa minimal itu. Ya, ya Allah berikan kebaikan di bumi. Rabbana atina fid dunya hasanah, diberikan kami kebaikan di bumi. Wa fil akhirati hasanah, berikan kami yang baik tempatnya nanti di surga. Dan jauhkan kami dari api neraka. Itu sudah menjadi naluri kita. Jadi semua larangan dan seterusnya itu tujuannya itu sebenarnya. Oke, itu satu. Agak lebih jelasnya silahkan nanti membaca surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas itu surat yang ke-28 ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi ma atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Ya, Pak, surat Al-Qasas ya, atau surat ke-28 ayat 77 itu yang langsung menunjuk kita. Carilah rumah nanti di surga, Pak. Carilah rumah di surga. Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro, itu karena yang dicari adalah rumah di surga. Tapi kok jangan lupa hidupmu di bumi. Ya. Mentang-mentang pengen surga, buminya kere, itulah ciri orang Islam. Yang rajin beribadah susah hidupnya, yang tidak banyak beribadah kok ya moncer hidupnya gitu ya. Akhirnya nanti kita iri. Karena apa? Yang kita cari hanya salah satu. Maka di dalam pendidikan keluarga itu balance itu menjadi penting. Ya, balance itu menjadi penting. Pendidikan hati, pendidikan keagamaan, dan pendidikan rasional, kan itu ya. Pendidikan rasional itu menjadi penting. Tetapi anak-anak kita hanya ingin melihat contoh ya, melihat kita ini dari contoh. Ya, anak kita disuruh dilarang merokok, tapi kita sambil begini, kira-kira gimana? Kira-kira gimana ini? Kamu nggak boleh ngerokok, tapi dia sendiri sambil merokok. Kira-kira bertentangan nggak? Antara suara atau apa yang dikatakan dengan perbuatannya, kira-kira bertentangan nggak? Ini yang banyak terjadi. Makanya anak kita nggak berhasil pendidikannya itu gara-gara contohnya bertentangan dengan itu. Makanya dikritik oleh Allah dalam surat Shaf. Ya, dalam surat Shaf. Dalam surat Shaf itu dikatakan apa?
Tolong dibacakan ayat 2 surat Shaf. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Iya, ayo dibacakan. Kan suara sampean bagus. Yang itu, yang ayat 2 aja. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sadaqallahul azim itu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa sih kamu itu suka ngomong tapi bukan yang kau lakukan? Kalau kau lakukan sesuatu, ngomongnya bukan itu gitu loh. Orang yang suka begitu itu namanya orang sombong. Kaburo maktan. Allah aja mengatakan sombong. Orang yang mengatakan A itu benar, tapi yang dilakukan B itu. Ini banyak terjadi di kita ya, di kita. Makanya nanti kalau jadi pejabat laporannya bagus tapi hasilnya karena kaburo maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini penting ya Pak ya, saya kira itu. Jadi harus kita beri contoh yang sesuai dengan omongannya itu loh. Kalau kita ngomong kamu yang sopan, mosok ya di rumah galak banget. Ya enggak? Kamu yang sopan, kira-kira kita harus galak enggak kira-kira? Harus ngomong jelek terus enggak? Jangan. Tetap ngomongnya sopan. Suatu ketika memang ngomongnya kira kasar, segera kembali kita kepada yang sopan lagi gitu loh Pak ya. Ini ajaran untuk kita semua ya. Ajaran untuk kita semua. Karena gini, kalau kita menyalahkan orang lain ke depan sana itu satu yang salah. Yang ke belakang berapa coba? Coba yang ke belakang berapa? 3 minimal. Makanya di Semarang itu ada kota namanya Solo Tigo itu. Orang itu selalu salahnya 3. Ada kota di Semarang namanya salah 3 itu. Jadi nggak pernah genap 10. Artinya gini, memang itu sebenarnya kan nama itu kan dari Wali Songo. Jadi itu sebenarnya ajaran sebenarnya. Tapi kita hanya kenal budayanya tapi tidak ngerti isinya. Itulah orang-orang di antara kita. Ya, oke. Gitu ya Pak ya? Iya Pak. Ini terakhir Pak dari soal pasangan tadi. Kalau mengenai salah memilih pasangan tadi, solusinya mengganti atau menambah itu? Kalau salah cari pasangan solusinya ganti atau nambah kira-kira? Iya. Yang enak diganti. Tapi yang agak susah dan itu wajib diperbaiki. Gitu loh Pak. Tapi agak susah itu ya. Agak susah. Susahnya kenapa? Harus usaha keras kan ya. Untuk memperbaiki. Karena yang salah kita bukan yang salah jodoh kita. Salahnya apa? Salah milih dia itu loh. Jadi bukan orang lain yang salah gitu loh. Makanya kita memperbaiki itu. Tentu dengan pelan-pelan. Karena apa? Karena hati manusia itu syikok. Ingat, hati manusia itu syikok. Kalau orang Sumatera Barat, pedangnya itu bukan yang lurus tapi bengkok itu ya. Jadi syikok itu bengkok. Udah kita usahakan yang benar, bengkok aja. Kayak kita ini kadang-kadang pergi lurus itu, nanti ada tetangganya bagus, mampir. Untung kalau dia bisa keluar lagi, kadang-kadang nggak bisa keluar lagi dari situ. Itu contoh sikok ya. Tapi ini guyonan, jangan dipakai ya, jangan dipakai guyonan aja. Jadi mari hati kita ini sikok,
tetapi syikoknya itu karena baja. Jadi hati kita itu seperti baja itu. Baja yang pengennya itu belok terus. Kalau begitu mendidiknya susah nggak kira-kira? Mendidiknya susah nggak? Susah. Baja itu kalau langsung itu pasti patah, ya kan? Jadi harus pelan-pelan. Inilah mendidik hati kita itu susahnya di situ. Ya. Makanya kalau hati ini sudah kacau, ini ibarat kaca. Ibarat kaca. Kaca itu apa? Kalau kaca retak itu ya, itu kira-kira walaupun sudah dibenerin, retaknya masih ada enggak? Di situ. Sulitnya kita mendidik kalau salah pilih itu ya. Makanya sejak awal monggo anak-anak kita nanti diminta atau diajak untuk memilih yang sesuai dengan perspektif masing-masing kita. Kan gitu ya? Soalnya kalau salah pilih bahayanya tadi. Susah untuk memperbaiki. Oke, saya kira itu sudah jam 6 lebih ya. Iya, sudah jam 6 lebih. Masih ada? Oke. Kalau begitu kita tutup ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu saya sebagai manusia biasa, salahnya itu sudah nempel terus. Jeleknya udah nempel terus, kekurangannya udah nempel terus. Yang baik-baik untuk kita semua ya. Yang jelek jangan diambil ya Pak ya. Yang jelek jangan diambil dari saya. Yang bagus-bagus saja yang diambil. Insyaallah kita akan menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang loh jinawi gitu dong. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Maha mengampuni. Amin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.